Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Indah. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan administrasi publik. Sejarah perkembangan administrasi publik pada dasarnya dapat ditelusuri melalui berbagai literatur yang membahas tentang berbagai perkembangan administrasi publik. Salah satunya yaitu karya pertama Woodrow Wilson yang berjudul The Study of Administration. Kemudian dilanjutkan oleh Gildon yang berjudul A Story of Public Administration. Literatur tersebut membahas tentang praktik administrasi dan peranan pegawai tata usaha manajer tingkat menengah pada zaman kuno, khususnya di Mesir dan dunia timur. Akal sehat kita telah menunjukkan bahwa administrasi publik ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dapat kita lihat dari bagaimana raja-raja pada zaman dahulu mempertahankan kekuasaannya dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, cukup beralasan kalau disiplin administrasi ilmu publik ini seringkali disebut sebagai disiplin yang amat sangat tua. Pada tahun 1950-an, disiplin ini diajarkan pada berbagai perguruan tinggi di Indonesia ketika modernisasi sebagai bagian dari doktrin pembangunan bagi negara-negara berkembang. Disebarluaskan administrasi publik yang telah berkembang pesat di Amerika Serikat, kemudian diinstitusionalkan di Indonesia dalam bentuk bantuan teknis dalam wujud dari komitmen negara-negara maju dan sedang berkembang termasuk negara Indonesia. Kemudian Siagian menjelaskan perkembangan administrasi ditinjau dari 4 tahap, yaitu pertama yaitu tahap survival. Pada tahap ini dikatakan sebagai masa lahirnya ilmu administrasi. Gerakan ini dimulai oleh Frederick Wilson Taylor. Ia memperjuangkan diakuinya administrasi manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Yang kedua, tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Dalam jangka waktu inilah prinsip-prinsip, rumus-rumus, dalil-dalil ilmu kebenaran tidak dapat dibantah lagi. Yang ketiga, tahap human relation. Karena terciptanya prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalil yang telah diuji kebenarannya, perhatian para informal apa yang perlu diciptakan, dibina, dan dikembangkan oleh antar manusia pada semua tingkat organisasi dan terlaksananya kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan harmonis. Tahap behavioralisme yaitu pengertian terhadap semakin pentingnya peranan manusia dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan, mengakibatkan para ahli sarjana dan memusatkan penyelidikannya pada masalah manusia. Dugaan Siagian, setelah tahap behavioralisme ini berakhir, ilmu administrasi dan manajemen akan memasuki tahap matematika. Dugaan ini didasarkan pada tahap observasi yang telah dilakukan akibat ditemukannya alat-alat modern seperti komputer dan pengolahan data. Perkembangan administrasi di Indonesia dapat dilihat dari tulisan Haryono Sudria Munawar. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Pada masa ini, administrasi diartikan secara sempit, yaitu sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Administrasi secara nyata berupa pengarsipan ekspedisi, pengetikan surat menyurat, registrasi yang semuanya bersifat tulis-menulis. 2. Masa penjajahan Jepang. Dalam masa penjajahan Jepang yang berlangsung cukup singkat, tidak begitu nampak mempengaruhi budaya bangsa atau pemerintahan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu dicatat. Pada masa itu dibentuk beberapa rukun kampung dan membekas sampai sekarang seperti RT dan RW yang ada di sistem administrasi negara Indonesia. 3. Masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ditandai dengan dibukanya beberapa perguruan tinggi di Jakarta dan Yogyakarta.
Perkembangan administrasi negara di Indonesia adalah didirikannya Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia atau LAN RI pada tanggal 15 Mei 1957 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957. Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1971. Orang teknik di Indonesia yang dijadikan pelopor administrasi negara adalah Insinyur Juanda yang pada waktu itu sebagai Perdana Menteri. Beliaulah yang merintis berdirinya lembaga administrasi di Indonesia dengan dukungan Mr. Sumarman yang pada waktu itu Menteri Dalam Negeri dan mengangkat Direktur LAN RI yang pertama yaitu Prajudiatmo Sudirjo. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.